Hai guys, welcome back to Dermaga Bros Podcast. Sama gue Bertrand. Dan gue Galvin. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang climate change. Nah, kita kepikiran ngomongin ini tuh karena kayak beberapa hari lalu atau minggu lalu gitu, Bill Gates keluarin bukunya ngomongin tentang climate change. Dan ini katanya itu masalah di dunia ini yang katanya lebih parah dari COVID. Ya udah, jadi kita ngomongin aja. Oke, jadi menurut lu climate change itu apa? Nah, coba menurut lu gimana? Climate change itu yang gue tahu kayak climate change itu tuh dunia semakin panas lebih cepat dari yang semestinya, ya kan? Ya gak sih? Iya benar. Jadi climate change itu terjadi karena kayak bumi itu makin panasnya terlalu cepat gitu loh. Sebenarnya makin panas emang nggak apa-apa gitu, tapi terlalu cepat sekarang. Ya katanya dulu tuh dari tahun 1800 kurang lebih pas Industrial Revolution, jadi kayak mulai ada mesin-mesin, mulai ada pabrik-pabrik sampai sekarang, jadi dari tahun 1800-an sampai sekarang, jadi udah sekitar 200 tahun, naiknya 1 derajat Celcius gitu kan. Jadi itu 200 tahun kan, 200 tahun naiknya 1 derajat. Tapi, dan sekarang tuh naiknya terlalu cepat. Mestinya goalnya itu kita mau buat tahun 2100 itu cuma naik 1,5 derajat, atau mungkin maksimum itu 2 derajat menurut UN, United Nations. Nah, tapi kalau dengan kecepatan naik temperatur yang sekarang, itu tuh kita udah naik 1,5 derajat di tahun 2030. Itu kayak jauh lebih cepat kan, maksudnya tahun 2100, tapi ini tahun 2030 udah naik 1,5 derajat. Nah, makanya itu kayak adanya climate change ini atau kayak global warming, dan makanya ini kayak orang-orang itu harus sadar tentang masalah ini dan harus kayak bertindak lebih cepat gitu. Ya jadi kayak ini tuh sebenarnya lebih bahaya dari COVID kan? Ya COVID bahaya, tapi ini ya lebih bahaya di long term ya. Iya, COVID kan ya penyakit ya semua sebenarnya bisa diatasi kan, tapi COVID benar-benar kelihatan dong, orang banyak yang meninggal dan macam-macam. Tapi kalau ini kan orang nggak langsung meninggal atau gimana gitu. Kayak ini benar-benar jangka waktunya tuh bertahun-tahun gitu kan, baru kelihatan, benar-benar kelihatan. Dan juga misalnya dunia makin panas sedikit juga orang nggak seberapa berasa gitu kan. Dan orang banyak yang nggak tahu sebenarnya itu gara-gara apa gitu. Terus climate change itu, kalau climate change itu apa yang disebabkan dengan climate change? Apa yang disebabkan oleh climate change? Gimana? Apa yang disebabkan oleh climate change? Oh, ya kan, climate change kan gara-gara naik kan derajatnya, bumi makin panas terlalu cepat. Jadi kalau makin panas kan barang expand dong, makin gede kan. Kayak misal besi makin panas berarti dia makin gede, kalau dingin makin kecil kan. Biasa pelajaran SD. Nah, ini air juga kayak gitu. Kayak air makin panas, dia makin expand. Jadi makin volume itu makin banyak. Dan air di laut juga jadinya naik gitu. Jadinya sea level tuh naik, tinggi air laut. Dan juga gara-gara makin panas ya, banyak es di kutub utara itu kayak melt gitu kan, atau apapun glacier dimanapun banyak yang melt. Waktu itu kita juga pergi ke waktu itu di mana, Kanada atau Alaska, yang kita lagi cruise terus tiba-tiba esnya jatuh. Itu salah satu contohnya gitu kan. Itu udah kacau banget karena kita benar-benar lihat gitu kayak esnya langsung hancur dan melt gitu kan. Itu justru itu yang dicari orang, itu yang dicari orang karena orang mau lihat hancurnya itu kan. Tapi parah dong, kayak kacau banget, masa orang mau lihat hancur sih? Iya, makanya itu yang nggak disadarkan oleh orang kan. Iya. Nah, iya, makanya itu kan esnya juga meleleh, jadi air naik. Kota-kota yang di dekat-dekat laut yang ground levelnya tuh agak sama kayak sea level tuh makin lama makin tenggelam. Salah satunya Jakarta.
nggak ada pulau-pulau yang lain juga banyak lah yang maksudnya yang kayak di pinggir-pinggir pantai, Terus kota-kota gue pinggir juga, pantai. iya, gue pernah nonton juga kayak ada beberapa pulau yang bakal tenggelam kan kalau kayak begini terus. Iya, pulaunya Kayak benar-benar tahun hilang. 2100 gitu banyak banyak yang dia tenggelam. Ya Nah, sebenarnya terus ya jadi apa? gara-gara climate change ini kan climate kan namanya climate change dong. Kayak Hmm. eh, kayak apa sih cuaca di dunia tuh di negara-negara beda-beda tuh jadi aneh gitu kan. Makanya mungkin ada faktor-faktor lain juga yang efek, tapi misalnya kayak banjir gitu makin sering, kayak terus kalau misalnya dingin banget, kalau panas banget itu salah satu efeknya gitu. Nah, terus gimana cara ngatasin ini? Kayak apa yang bisa kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari kita yang ya kita bisa apa namanya ikut untuk mencegah ini, untuk mencegah climate change terjadi. Apa yang kita bisa Nah itu lakuin? yang banyak sebenarnya kayak effortnya, namanya tuh kayak sustainability efforts gitu kan, yang apa sih kelakuan yang sustainable gitu buat lingkungan kita, buat dunia, buat bumi kita. Nah sebenarnya banyak kan, mulai dari cara buat kita produce energy itu kan, generate listrik, terus dari cara hidup kita, cara makan juga banyak, karena kan dunia makin panas nih gara-gara greenhouse effect kan. Greenhouse effect juga kayak pelajaran IPA pas SD pasti belajar, kayak ada greenhouse gases, gas-gas greenhouse yang kayak ada layer di langit supaya matahari tuh kan ada sinar matahari masuk. Nah, mestinya tuh dipantulin balik kan sebagian besar. Tapi ini nggak bisa udah pantulin, bumi pantulin ke atas. Nah, greenhouse gases ini pantulin lagi ke bawah gitu. Uh, jadinya heatnya tuh ke-trap di bumi ini, jadi makin panas. Nah, berarti kita harus Jadi kurangin, pelajaran sains. ya berarti kita harus kurangin kayak greenhouse gases gitu kan. Yang contoh salah satu yang paling gede itu kayak Iya. karbon dioksida gitu kan, CO2, dan methane. Methane itu CH4. Banyak kalau CO2, kita nafas aja keluaran CO2 gitu kan. Makanya orang kayak ya semua makhluk hidup nafas keluaran CO2. Habis itu, nah tapi kalau kecuali tumbuhan gitu kan, tumbuhan ambil CO2, keluarinnya oksigen gitu kan. Justru makanya tumbuhan kayak orang tuh mulai tanam-tanam pohon gitu kan. Banyak lah inisiatif-inisiatif yang buat tanam pohon gitu. Jadi itu salah satu yang kita bisa lakukan. Hmm. Itu juga ya kayak di Indo gini kan kayak pemerintah juga udah lumayan mau mengatasi masalah ini. Kayak misalkan kalau di supermarket gitu udah nggak boleh pakai plastik, itu juga salah satunya kan. Soalnya itu Iya, salah satu. mungkin lumayan efek karena kalau orang supermarket itu plastiknya pasti banyak banget. Iya benar, kayak di sini aja kan kita kayak di US itu orang banyak kan bawa kantong sendiri gitu dari rumah yang bisa pakai lagi. Jadi ya beli belanja bisa pakai kantong sendiri, jadi nggak usah pakai kantong plastik lagi. Nah itu apa lagi menurut lo Ini yang kain. bisa kita lakuin? Nah, yang menurut gue yang paling gampang itu ngubah cara makan kita. Pasti ini kan, kalau kalian kalau tahu ada ini kan ada orang yang vegetarian atau vegan makannya sayur doang. Orang taunya itu supaya buat sehat lah atau buat ada alergi sesuatu gitu kan. Tapi sebenarnya itu juga salah satu upaya supaya kurangin ini kayak apa greenhouse gases ini, karena um, salah satu yang paling gede keluarin greenhouse gases itu adalah sapi gitu, daging. Jadi sayur itu buat dari farmingnya, dari apa pertaniannya itu tuh keluarin CO2-nya paling dikit dong. Walaupun pakai truk harus ditransport, ini kayak kehitungin kayak transportasinya dari farm ke diproses habis dijual ke supermarket, dibawa-bawa kan pakai mobil dong. Atau nggak pakai kapal atau pakai apapun. Itu keluaran CO2, habis itu kayak cara prosesnya gimana gitu kan. Tapi kalau sapi aja itu dia ya sapi itu cuma keluarin banyak gas aja gitu yang berbahaya, dan jadinya sapi itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu ekstrim juga sampai jadi vegetarian atau vegan, tapi kayak
kurangin aja gitu makan sapi, ya kan? Kurangin makan sapi aja, jadinya gak butuh ternak sapi sebanyak itu loh gitu. Jadi itu pun bisa mengurangi greenhouse gases yang terbuat di dunia ini. Terus juga sama kita kayak nggak boleh buang makanan juga kan? Ya kalau buang makanan jadinya basi kan. Oh basi ya keluarin gas-gas gitu juga yang jadi bisa jadi greenhouse gases gitu. Ya jadi kalau ambil makanan ya habisin. Nah tapi yang tadi itu yang sapi, ya sapi kan paling banyak kan. Kedua itu kambing. Habis itu ayam aja tuh udah jauh lebih rendah daripada sapi gitu. Jadi kalau kalian lebih makan sering ayam aja tuh daripada sapi itu udah lumayan bagus gitu kan. Kalau seafood lebih bagus lagi, kayak lebih kurang keluarin greenhouse gasesnya. Tapi sayur yang paling kurang. Jadi anggapannya tuh kayak lebih sehat juga ya? ya apa yang bagus buat tubuh kita juga bagus buat buminya juga gitu. Itu gue pernah denger tuh, itu kata-katanya Einstein ya? Iya. Iya. Kayaknya sih. Mana Einstein? Ya bisa jadi gue juga nggak tahu tapi. Ya udah. Terus gue juga yang gue pernah lihat, yang gue tahu juga bisa kita atasin ini dengan minimalism kan. Jadi kayak ya kita beli barang-barang yang kita butuhin doang. Jadi nggak, jadi kayak kita nggak buang-buang barang gitu loh, nggak ada barang sisa, jadi kita buang, jadi nambah sampah gitu. Jadi kayak sebisa mungkin barang-barang kita tuh nggak menghasilkan sisa dan nggak menghasilkan sampah. Nah, salah satu caranya untuk begini itu ya kita harus tahu dulu sampah kita itu apa kan. Soalnya ya kita nggak bisa nyelesain satu masalah kalau kita nggak tahu masalah itu apa dan penyebab masalah itu apa. Jadi kita harus tahu dulu masalah kita itu apa kan. Kayak kebanyakannya tuh sampah kita dari mana. Nah dari situ kita jadi tahu apa yang harus kita kurangin. Contohnya kayak yang tadi plastik yang dari supermarket itu, soalnya kan orang-orang tuh banyak banget yang pakai plastik kalau di supermarket. Ya jadi sekarang kayak dia nggak bolehin gitu, atau di beberapa toko juga ada yang pakai paper bag, yang paper bag itu lebih bagus karena bisa di recycle, jadi nggak ngasilin sampah lebih banyak karena bisa di recycle. Ya sebenarnya paling bagus sih kita yang beli gitu, yang bawa tas yang bisa dipakai kayak dari kain gitu kan, dari kain jadi bisa dipakai terus. Iya tadi lu bilang minimalism kan, kayak benar juga karena kan ada pas barang-barang dibuat di manufacture di pabrik itu kan juga pabriknya menghasilkan CO2 lah, gas-gas lain yang bikin polusi di mana-mana juga kan, kayak di air, di tanah, di udara, macam-macam tergantung bikin apa. Hah? Avatar. Ya Avatar tapi jelek gitu. Tapi gak ada api. Iya. Udah. Iya terus kayak goblok. Jadi apa lupa ya? Iya pabrik, ya maksudnya kayak kalau kita semua nih kayak kurangin beli barang gitu kan, kayak lebih sadar apa yang kita benar-benar perlu beli baru beli. Ya jadi orang juga pabrik nggak butuh buat segitu banyak barang gitu, atau enggak kita nggak butuh segitu banyak pabrik gitu. Ya jadi ini juga kayak termasuk kan kayak apa sih di reduce, reuse, recycle juga. Berarti kan reduce kan, minimalism tuh kayak reduce barang-barang gitu kan. Apapun yang misalnya kita beli, ya jadi kayak kita kurangin pakai barang yang sekali buang gitu. Jadi misalnya kayak sendok plastik, garpu plastik, atau kayak piring plastik, kayak apa sih box plastik itu kalau beli makanan, botol air misalnya plastik, botol plastik itu kan juga kayak dibuang-buang plastik,
ya bisa di-recycle, tapi kan kalau kita bawa botol sendiri, nggak perlu ada yang di-recycle gitu loh. Atau enggak, pakai sesuatu yang nggak sekali pakai doang gitu kan, nggak perlu ada yang recycle lagi sebenarnya. Dan juga misalnya reuse gitu kan, kayak tadi bawa kantong plastik kain misalnya, bawa kantong kain yang bisa dipakai ulang-ulang, jadinya ya nggak dibuang, jadi nggak usah di-recycle, tapi ya kalau kita udah terlanjur pakai ya bisa di-recycle gitu. Tapi menurut gue juga di Indo kurang nggak sih, recycle juga semua sampah digabungin jadi satu, terus kayak di satu Iya, tempat. kayaknya Gue juga iya. bingung gimana recycle-nya, nggak ada yang di recycle kayaknya. Padahal tong sampahnya udah 3, tapi ya isinya semua sama kan. terserah orang mau masukin yang mana. Jadi Iya, ya itu makanya mungkin tuh juga orang ya harus harus lebih ada sadar. kesadaran diri sendiri kan. Iya, harus ada kesadaran diri sendiri kan.